Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dr. Agus atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Ini satu pagi yang cerah ya, dan mudah-mudahan juga mencerahkan seluruh pemikiran kita, akal budi kita ya pada hari ini. Para profesor, para doktor, dan kawan-kawan, para intelektual. Di tengah kita juga hadir, ini senior saya di Universitas Pajajaran, itu Profesor Muhammad Fadil Nurdin ya. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Prof Fadil bisa hadir dalam kesempatan ini. Ya. Baik, dalam kaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Agus, memang menjadi sangat penting sekali ya kita untuk berbincang tentang masalah riset, tentang masalah nasib riset kita ke depan, termasuk juga kemudian persoalan perguruan tinggi kita ke depan nantinya ya. Nah, tentu saja membangun kehidupan sebuah bangsa, sebuah negara itu tidak bisa dilepaskan dari proses pembangunan sumber manusianya ya, sumber daya manusianya secara keseluruhan. Sebab apa? Sebab perkembangan manusia itu ada dua hal yang nampaknya harus diubah menjadi lebih baik ya. Tentu saja yaitu terkait dengan terwujudnya sebuah proses pendidikan tinggi yang memang termasuk di dalam konteks tadi adalah kemampuan di dalam penguasaan ilmu dan teknologi serta juga melakukan inovasi. Sebabnya apa? Karena memang ini adalah terkait erat dengan satu dukungan untuk di mana Indonesia punya kemampuan untuk kemudian meningkatkan daya saing bangsanya. Nah, oleh karena itu maka saya melihat bahwa visioner dari BRIN, Badan dan Inovasi Nasional ini, dan juga kemudian visioner dari universitas atau pendidikan tinggi kita ke depan adalah sebenarnya adalah berkaitan erat dengan bagaimana kemudian meningkatkan akses ya. Jadi relevansi juga dan peningkatan kualitas dari sebuah proses pendidikan sampai juga pendidikan tinggi untuk menghasilkan satu sumber daya manusia yang memang berkualitas. Dan semua orang tahu bahwa suatu bangsa jika ingin maju dan memiliki daya saing yang dapat dihandalkan, ya tidak ada cara lain kecuali membangun sumber daya manusia tersebut tadi. Nah, dalam kaitan dengan aspek inilah maka masalah kita sekarang adalah bagaimana nasib dari pengembangan ilmu pengetahuan. Tentu saja pengembangan ilmu pengetahuan terkait erat dengan satu proses terkait dengan proses pendidikannya di semua jenjang-jenjang pendidikan, termasuk juga di pendidikan tinggi, dan termasuk juga di dalam konteks ini adalah terkait dengan riset. Nah, dalam kaitan dengan hal di atas memang menjadi sangat relevan menurut hemat saya untuk mengungkapkan kembali arti sebuah university atau juga arti dari sebuah proses riset ya, di mana kita bisa melihat bahwa di dalam frasa dalam misi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 misalnya ada frasa yang disebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ini saya kira menjadi satu aspek penting ya, dan itu sudah bergaung juga sejak 76 tahun yang lalu. Nah, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Salim Badat dari Rhodes University di South Africa ketika beliau menyampaikan gagasan tentang the role of higher education in society.
Valuing Higher Education, beliau mengutip satu pendapat filsuf Inggris yaitu Gordon Graham, di mana Graham menulis tentang the institution of intellectual values, realism and idealism in higher education. Melalui satu kalimat yang retoris, dia menggugat hakikat dari sebuah universitas dan terkait juga dengan persoalan riset di dalamnya. What it means to be university, katanya begitu. Jadi dia menyatakan bahwa memaknai hal itu akan menjadi gagal jika kita gagal di dalam memahami a sense of our own. Kenapa sebabnya? Karena kegagalan di dalam memahami our understanding of our identity. Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah, dalam konteks ini, pesannya adalah universitas itu dan aspek lembaga riset itu adalah sebuah organisasi yang kompleks gitu loh. Jadi kompleksitasnya luar biasa, dan ini merupakan satu aspek yang kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang sulit. Bukan hanya tantangan yang sulit, tetapi juga sangat beragam. Ya. Oleh karena itu, maka kita perlu mendefinisikan kembali tentang identitas kita. Identitas tentang apa? Identitas tentang, katakanlah, sebuah proses pendidikan, identitas tentang higher education, identitas tentang university, dan termasuk juga tentang identitas masalah sebuah riset itu dilakukan, begitu. Ya. Tentu di tengah keragaman dan perubahan yang cepat, di tengah kemudian banjirnya informasi yang ada di dalam masyarakat kita pada hari ini. Nah, dan hal itu juga yang pernah terjadi pada awal revolusi industri di Eropa beberapa waktu yang lalu, yang memang terungkap di dalam the Yale Report of 1828, saat menanyakan tentang apakah kebutuhan masyarakat yang berubah memerlukan perubahan besar dalam proses pendidikan tinggi. Ternyata dalam simpulan laporan tersebut dinyatakan bahwa mereka telah mengajukan pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang tepat adalah terkait dengan apa tujuan dari sebuah proses pendidikan tinggi tersebut tadi, atau apa tujuan dari sebuah university, atau kalau kita mau dudukkan dalam konteks riset, apa sebenarnya tujuan dari sebuah proses riset itu dilakukan, gitu. Nah, terkait dengan aspek inilah maka terkait dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sudah kemudian digagas oleh Bapak Presiden, ini menjadi satu aspek yang penting untuk kita renungkan kembali dengan pertanyaan, apakah ini juga menjadi persoalan our understanding of our identity, tentang identitas kita, karena itu akan kemudian berkaitan erat dengan kita menjawab untuk apa riset itu dilakukan, untuk apa inovasi itu dilakukan, termasuk juga kemudian untuk apa sebuah university itu kemudian ada, begitu. Nah, oleh karena itu maka pada abad ke-21, institusi pendidikan tinggi, ada university di situ, ada kemudian juga badan riset di situ, saya kira memegang peranan yang sangat penting bagi masa depan bangsa kita, Indonesia kita yang kita cintai. Kalau kemudian 2045 kemudian kita menjadi sebuah negara yang punya martabat tinggi di tengah-tengah percaturan dunia, mengapa tidak sebagai sebuah cita-cita harus kita raih aspek itu. Tetapi persoalannya juga kemudian apakah kita berpijak pada satu fondamen yang kuat untuk kemudian menuju cita-cita Indonesia emas 2045 tersebut tadi. Jadi berdasarkan beberapa hasil riset menunjukkan kepada kita bahwa sistem pendidikan tinggi yang kuat sebenarnya merupakan kontributor signifikan terhadap kemampuan negara atau sebuah bangsa untuk bersaing di pasar global, ya. Termasuk dalam hal ini tentu saja riset dan inovasi, dan termasuk dalam konteks itu akan berdampak dalam penguatan ekonomi, penguatan sosial,
termasuk juga kemudian penguatan budaya kita, dan juga sangat terkait erat dengan kesejahteraan sebuah bangsa dan negara tersebut tadi. Oleh sebab itu maka, menurut hemat saya bahwa mendudukkan kembali makna sebuah badan riset dan inovasi misalnya, mendudukkan kembali makna proses sebuah pendidikan, termasuk juga kemudian higher education, mendudukkan kembali tentang fungsi universitas dan perguruan tinggi itu menjadi sangat urgent. Apa sebab? Karena kita khawatir bahwa selama ini insan pendidikan kita mungkin ini mesti kemudian kita lakukan riset juga tentang aspek ini, mungkin kita telah kehilangan arah dan tujuan begitu. Ya, kita kehilangan arah dari kemudian dan tujuan dari adanya sebuah badan riset dan inovasi, atau juga mungkin kita sudah kehilangan arah dari sebuah proses pendidikan kita, termasuk juga higher education kita, di tengah arus deras dunia yang semakin cepat berubah. Jadi percepatan perubahan difasilitasi kemajuan teknologi informasi, baik di ranah tekno dan infosfer misalnya, yang telah menciptakan air bah informasi, dan termasuk juga informasi itu sudah tanpa hambatan dan dapat akses kapanpun dan dimanapun, maka ini kemudian menjadi satu aspek penting bagi kita untuk pijakan kita untuk mengarah kepada sebuah bangsa yang besar ke depan 2045 ini sudah kuat nggak belum fondasinya ya, gitu. Termasuk di persoalan masalah riset, termasuk di persoalan masalah daya inovasi kita dan higher education kita. Nah, dampaknya adalah dunia kita pada hari ini menjadi dunia yang transnasional, ya, dunia yang global, di mana kita pada hari ini hilang sekat-sekat teritorial, hilang sekat-sekat batas-batas negara, hilang sekat-sekat bangsa, budaya, termasuk juga bahasa, karena kita sudah menjadi warga dunia yang global. Nah, sehingga dengan demikian maka kegiatan ekonomi, aktivitas di dalamnya juga ada ideologi, maka ekonomi dan ideologi menjadi transnasional melalui arus deras aliran jasa, arus deras dari teknologi yang kemudian datang luar biasa dari berbagai macam dimensinya, arus informasi juga yang begitu luar biasa, dan juga bahwa gagasan-gagasan itu saat ini sudah melintasi batas-batas fisik yang tadi disebut. Jadi sekat-sekat itu semua pada hari ini sudah hilang gitu. Jadi kita menjadi warga transnasional dan global, dan itu adalah faktual. Nah, aktivasi investasi asing misalnya juga masuk, kita bisa lihat melalui berbagai regulasi yang nampaknya kita lihat regulasi itu menjadi lebih sederhana, ya. Jadi international trading and finance misalnya semakin mudah. Semua menggunakan Internet of Things, IoT, yang juga melibatkan sistem informasi komputerisasi dalam skala yang sangat besar. Dan terjadinya kompresi ruang dan waktu. Dan itu adalah faktual. Pertanyaannya adalah, ketika kita hendak membangun Indonesia emas kita 2045 ke depan, apakah fondasi kita untuk take off itu sudah cukup kuat untuk kemudian mendapatkan itu? Saya kira bahwa aspek ini sebenarnya pernah dipikirkan oleh para intelektual kita pada masa yang lalu. Saya kira Pak Habibie adalah motor terkait dengan aspek itu pada masa era sebelumnya. Dan apa yang dibangun oleh Pak Habibie dalam konteks riset dan inovasi nasional itu begitu luar biasa. Tapi pada hari ini, apakah kita kemudian berada pada posisi yang sudah cukup kuat untuk aspek itu? Nah, ini mungkin menjadi bahan pemikiran kita bersama, tentu saja. Nah, kalau saya mencoba meminjam ide yang dikembangkan oleh Salim Badat dan Gordon Graham, maka secara singkat saya ingin menyatakan beberapa hal misalnya terkait dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, termasuk juga tentang higher education ini, di mana menurut hemat saya bahwa tujuan dari aspek itu semua yang ada adalah yang pertama sebenarnya terkait dengan bagaimana kita menciptakan dan mentransmisikan pengetahuan yang relevan
dan bermanfaat bagi manusia, sehingga Badan Riset Nasional, Badan Inovasi yang kita miliki, termasuk juga higher education university, itu bukanlah pabrik dengan segala mekanisme sistem produksinya dan hemat biaya, begitu ya. Jadi universitas atau higher education menghasilkan keragaman outcome dan output yang sangat luas. Dalam riset, mereka menciptakan kemungkinan baru. Dalam pendidikan dan pengajaran, mereka membentuk manusia yang baru. Nah, keduanya berinteraksi dengan kuat, menghasilkan manusia berkapasitas unggul sesuai dengan kebutuhan zaman yang saya kira bahwa zaman ini terus akan berubah. Termasuk juga menciptakan potensi kemajuan melalui gagasan, ide dengan merespon berbagai tantangan dan membentuk masa depan yang belum kita ketahui sampai hari ini. Nah, dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, keberadaan university misalnya, perguruan tinggi, atau juga termasuk juga Badan Riset Nasional dan Inovasi ini, saya kira keberadaannya harus membawa inovasi baru di dalam masyarakat sesuai dengan hasil-hasil riset yang sifatnya bukan hanya teoretis, tetapi juga kemudian aplikatif dan kemudian dapat diimplementasikan di dalam masyarakat dan bangsa kita. Sehingga kemudian proses hilirisasi dari hasil riset itu menjadi sangat penting, dan itu saya kira juga harus disesuaikan dengan budaya yang ada di dalam bangsa Indonesia yang religius ini. Dan yang kedua, catatan saya yang menjadi penting adalah bahwa bagaimana memfasilitasi penemuan yang tidak dapat ditentukan sebelumnya sebagai konsekuensi dari pertemuan antar pikiran para akademisi, para researcher, para peneliti, berupa masalah, argumentasi, dan bukti, dan juga pikiran generasi yang berbeda secara kontinu. Dan aspek ini akan terkait dengan aspek yang ketiga, yaitu menciptakan program identifikasi dan pengembangan kepemimpinan yang lebih kuat untuk mempersiapkan pemimpin Indonesia kita ke depan, bangsa kita ke depan yang lebih baik, yang lebih kuat, yang lebih kemudian memiliki visioner jauh ke depan untuk aspek itu. Oleh karena itu maka dalam kaitan dengan inilah maka Badan Riset dan Inovasi Nasional dan tentu juga higher education, ada university di dalamnya. Saya kira ini adalah aset nasional yang sangat penting dan strategis, dan pemerintah harus melihatnya sebagai sumber pengetahuan baru dan pemikiran inovatif, penyedia tenaga terampil dan kredensial yang kredibel, ya, dan juga kemudian kontributor inovasi, penarik investasi bisnis, termasuk juga agen dan serta kemudian penyumbang vitalitas sosial dan budaya. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana jika kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional ini kemudian dalam konteks tadi visioner ke depan yang kemudian harus memiliki pijakan yang sangat kuat. Bukan hanya kemudian visioner ke depan, tapi juga sumber daya yang ada di dalamnya itu juga kemudian menjadi aspek penting dalam konteks tadi. Nah, sehingga dengan demikian maka masalahnya sekarang adalah siapa yang akan memimpin riset, siapa yang akan memimpin daya inovasi bangsa ini menjadi lebih berkualitas tinggi sehingga kemudian mampu bersaing dengan negara lain, termasuk juga di tataran higher education, siapa yang harus memimpin dunia perguruan tinggi di dalam kita memasuki era yang disebut dengan world class university misalnya, dan siapa yang akan membimbing para dosen junior dalam proses pendidikan dan pembelajaran di kampus, dan siapa yang akan melahirkan inovasi yang baru dalam pengabdian kepada masyarakat. Nah, saya kira ini beberapa pokok-pokok yang menjadi penting untuk kita pikirkan bersama, dan mudah-mudahan kita berharap bahwa siapapun juga yang memimpin Badan Riset dan Inovasi Nasional ini, kalau kemudian visioner ke depan itu jelas, kemudian dengan step by step-nya sangat jelas, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemajuan. Tetapi ketika kemudian aspek ini kemudian menjadi alat politik, atau kemudian alat dalam konteks status dan berbagai macam hal yang kepentingannya sangat pragmatis, maka
saya khawatir, atau kita tentu sangat khawatir, bahwa kita bukan kemudian menjadi tinggal landas untuk mencapai Indonesia Emas 2045, tetapi justru kemudian kita khawatir menjadi tinggal di landasan dan tidak akan pernah mendapatkan kemajuan sebagaimana yang kemudian kita cita-citakan. Oleh karena itu, maka kembalikan aspek terkait dengan pengembangan mutu universitas, proses riset yang terdapat di dalamnya, pendidikan yang terdapat di dalam konteks memproses generasi di dalam pembelajaran tersebut tadi kepada ahlinya, dan termasuk juga kemudian kembalikan aspek yang terkait dengan daya kemampuan inovasi-inovasi yang kemudian ada di dalam sebuah riset itu kemudian kepada ahlinya. Dan dalam konteks tadi, maka menurut saya yang sangat penting adalah mengembalikan seluruh aspek ini pada sebuah aspek yang memang seharusnya. Dengan demikian kita berharap ke depan Indonesia kita mampu mencapai Indonesia Emas di 2045. Jika landasan kita kuat dan visioner dari seluruh pihak ini kemudian memiliki kontribusi yang sangat penting di dalam konteks tadi. Jika kemudian tidak, kita khawatir kita berada tetap di dalam landasan dan tidak akan pernah mencapai 2045 sebagaimana yang kita harapkan bersama. Saya kira itu beberapa pemikiran-pemikiran yang saya coba untuk deskripsikan pada kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama, bertukar pikiran untuk mencari sesuatu yang sangat urgent untuk kepentingan ke depan bangsa yang besar ini, yaitu Indonesia Emas kita di 2045 dengan seluruh persiapan yang kita harus lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.